Di sebuah kampung terdapat beberapa genangan air yang cukup luas membentang dari sisi jalan perkampungan warga. Airnya cukup bersih sekali, terdapat pepohonan hijau, dimanfaatkan oleh para warga atau penduduk sekitar untuk berwisata. Dan sampai saat ini masih difungsikan sebagai objek wisata yang ada di kota Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Unda Faisal. Hari ini saya sudah berada di jalan perkampungan penduduk, tepatnya di Desa Guntung Paring, masih di kawasan kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di perjalanan ini saya akan menuju ke sebuah perkampungan yang terdapat sebuah danau dari sisi jalan. Di sepanjang jalan ini masih sepi, belum banyak aktivitas warga. Waktu masih menunjukkan jam 7 pagi. Di jam segini warga lagi sibuk kerja, mayoritas banyak pedagang dan petani sebagai sumber pendapatan mereka. Saya sudah berada di ujung jalan. Masih terdapat jalan tak beraspal, banyak genangan air karena tadi malam sempat hujan. Di ujung jalan ini sudah tidak terlihat perpadatan rumah warga, cuma ada beberapa rumah saja. Kita coba jalan pelan-pelan karena jalanan licin dan sedikit berbatu. Kita akan melewati pintu gerbang pertama menuju Danau Seran. Cukup bagus, di sisi dan sisi kanannya terdapat pepohonan yang ditanami oleh warga. Dari depan jalan sudah disediakan lahan parkiran untuk roda 2 dan roda 4. Masih terlihat sepi, belum ada pengunjung karena hari ini bukan hari libur. Biasanya ramai pengunjung pada saat hari Sabtu dan Minggu. Untuk akses jalan ada 2 jalur. Kalau teman-teman dari arah Trikora bisa lewat Jalan Palem Raya atau Jalan Guntung Paring. Kebetulan jalan yang saya lalui ini Jalan Guntung Paring. Untuk jarak tempuh dari Jalan Trikora kurang lebih 4 km menuju Danau Seran. Kalau boleh saya sarankan, apabila teman-teman mau berkunjung di sini sebaiknya pilih arah dari Jalan Palem Raya saja, karena jalanannya cukup bagus dibandingkan jalan yang saya lewati ini. Kalau masih bingung, teman-teman bisa cari alamatnya di Google Map, sudah tersedia lokasinya. Dan sekarang saya sudah berada di pinggiran danau. Di pagi ini masih sangat sepi. Masih terdengar suara binatang, seperti suasana di tengah hutan, tetapi udara di sini sangat sejuk sekali. Di ujung danau terdapat lahan untuk bermain seperti sepeda air dan area pemancingan yang disediakan tenda-tenda kecil bagi para pecinta pancing. Untuk akses menuju ke ujung danau yang terdapat pulau kecil, teman-teman bisa naik perahu penyeberangan yang disediakan oleh para petugas jaga dengan tarif 10.000 per orang. Tarif 10.000 sudah termasuk tarif bolak-balik ya teman-teman. Saya akan coba berjalan di sisi depan ke tempat area utama. Terdapat beberapa fasilitas seperti lahan parkir dan warung-warung warga. Berjualan menyediakan makanan dan minuman bagi para pengunjung. Wisata ini merupakan sebuah kawasan wisata berupa ruang terbuka hijau. Karena dari sisi danau banyak terdapat pepohonan yang dirawat oleh para petugas. Ada beberapa pengunjung yang datang, masih pagi, belum ada warung juga yang buka. Coba kita jalan ke tepi danau, suasananya di sini sangat cerah dan sejuk. Masih belum terlihat petugas jaga karena jam buka di sini mulai pukul 9 pagi. Untuk tiket masuk berkisaran sekitar Rp5.000 per orang.
Dan di sini saya masuknya gratis ya teman-teman, belum ada petugas tiket yang jaga, jadi sementara bebas. Saya akan melalui jembatan yang terbuat dari kayu. Jembatan ini berguna untuk para pengunjung yang ingin menaiki perahu kecil menuju ke seberang pulau yang ada di ujung danau. Untuk penyeberangan ditarif dengan harga 10.000 per orang, sudah termasuk jasa bolak-balik. Di samping jembatan ada satu perahu yang digunakan untuk penyeberangan. Biasanya kalau hari libur banyak terdapat perahu yang bersandar di sisi jembatan ini. Ini video ketiga dari channel saya. Apabila ada pengambilan video yang kurang tepat dan gambar agak sedikit buram, mohon dimaklumi. Karena kita sebagai pemula masih menggunakan HP Android versi lama dan peralatan seadanya. Mohon dukungannya biar saya makin bersemangat membuat video yang terbaik buat teman-teman semuanya dengan cara subscribe channel ini. Asal mula danau ini terbentuk dulunya sebagai aktivitas para penambang dari PT Galuh Cempaka, yaitu untuk menggali hasil bumi seperti batu intan, dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk sekarang sudah menjadi objek pariwisata karena tempat ini sudah tidak digunakan lagi atau tidak beroperasi. Selain buat wisata, danau ini juga digunakan oleh para penduduk untuk mengambil kebutuhan air bersih di saat musim kemarau tiba. Untuk wilayah Kalimantan, apabila musim kemarau berkepanjangan, ada beberapa sumur warga yang tidak mengeluarkan sumber air. Jadi mereka mengambil sumber air di sini untuk kebutuhan mandi dan cuci baju saja. Jadi untuk konsumsi air minum, air danau ini tidak digunakan karena masih ada kandungan zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk kondisi airnya sangat jernih dengan kedalaman 30 meter, tidak dianjurkan para pengunjung untuk berenang meskipun sudah mahir berenang. Sangat berbahaya dan tetap patuhi larangannya. Baik teman-teman, saya sudah berada di seputaran wilayah Danau Seran. Di sini suasana sepi meskipun jalan utama bagi warga menuju ke sebuah arah desa tetangga, yaitu antara desa Guntung Paring dan desa Cempaka. Buat teman-teman yang merasa cewek, apabila mau berkunjung ke tempat ini, alangkah baiknya bepergian beramai-ramai, jangan satu atau dua orang. Suasana jalan sunyi demi keselamatan kalian. Baik lagi kalau kalian berkunjung pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, suasana jalan akan ramai yang akan dilalui oleh para pengunjung. Dan saya akan coba menuju ke sebuah danau lagi, tidak jauh dari danau utama, berjarak kurang lebih 300 meter, berada di sebelah sisi kiri jalan. Ada sebuah pos penjagaan yang digunakan oleh para petugas untuk menjual tiket masuk. Untuk danau yang satu ini masih belum dibuat akses atau tempat untuk melihat pemandangan. Saya akan coba naik melalui tumpukan tanah. Masih sangat sulit teman-teman mau menuju ke tepi danau. Untuk danau yang satu ini masih belum dibuka untuk umum. Kita akan coba untuk menuju lebih dekat lagi. Tetap berhati-hati karena jalan sangat licin sekali. Kondisi kontur tanahnya masih gembur, banyak rumput liar yang tumbuh, sangat berbahaya sekali jika tidak berhati-hati. Ditakutkan terperosok dan tidak ada yang menolong jika terjadi sesuatu karena jalan tidak ada orang yang lewat. Jangan ditiru cara ini karena belum dibuka untuk umum. Dari atas sisi danau ini pemandangannya lumayan bagus. Langit yang cerah menambah keindahan air danau yang berwarna kebiruan. Kalau menurut saya lebih bagus danau ini untuk pemandangannya daripada danau yang utama yang tadi saya review. Untuk wilayah Kalimantan, pohonnya cukup lebat sekali, dilindungi dan dirawat oleh Dinas Kehutanan.
Saya coba turun lagi ke bawah melihat lebih jelas lagi suasana di bawah. Ada sebuah bangku atau kursi, kemungkinan buat nongkrong oleh pemuda penduduk kampung setempat. Debit airnya sangat banyak sekali, sering digunakan oleh para tim SAR apabila terjadi kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Selatan. Mereka mengambil air menggunakan heli di tengah-tengah danau ini. Masih banyak terdapat rumput liar di sekitar kawasan ini. Sering para warga memancing pada saat sore hari sambil menikmati suasana alam. Untuk ukuran luas danau ini sekitar 17 hektar, untuk kedalaman sekitar 15-30 meter, cukup dalam sekali. Bagi kami masyarakat Banjarbaru, wisata pemandangan danau ini cukup buat untuk hiburan, sekedar melepas lelah saat selesai bekerja. Saya akan kembali ke tempat semula. Untuk naiknya masih terjal, tidak ada pijakan yang nyaman, masih tetap berhati-hati, banyak terdapat bebatuan, dan kondisi jalan masih suasana sepi, tidak ada lalu lalang warga yang berjalan. Biarpun kondisi jalan seperti ini, tetapi untuk suasana danau sangatlah indah, apalagi kondisi langit lagi cerah. Itulah teman-teman review Danau Seran yang saya bagikan. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa terhibur menikmati pemandangan alam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.